Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian semua. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf dari Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama, sufi, pejuang, dan pahlawan lintas negara. Kisah perjuangan beliau terkenal dan menjadi legenda tidak hanya di tanah kelahirannya Bugis, tapi juga di Banten, di Sri Lanka, dan di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari lahir 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau lahir dengan nama Muhammad Yusuf, sebuah nama yang diberikan oleh penguasa Kesultanan Goa pertama, yaitu Sultan Alauddin Imang, Rang, Daeng Marabia. Ayahanda beliau adalah Abdullah Haidir, alias Galarang Moncongloe, saudara dari Raja Goa Sultan Alauddin Imang, Rang, Daeng Marabia, Raja Goa yang beragama Islam. Ibunda beliau adalah Aminah binti Dampang Komara, keturunan bangsawan Kerajaan Tallo. Lahir di tanah Bugis, Syekh Yusuf mendapat pendidikan Islam dari keluarga dan ulama di kampungnya. Beliau mengaji Al-Quran kepada Daeng R.I. Tamasang. Setelah itu, beliau berkelana dan berguru ke Sayyid Ba'alawi bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Alamah Tahir, di pesantren Bontoala. Setamat belajar di Bontoala, Syekh Yusuf berguru beberapa tahun ke Syekh Jalaluddin Aidit, seorang ulama asal Aceh yang mengembara ke Bugis. Tahun 1644, usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Mekah naik kapal penumpang, dengan jalur pelayaran melewati Banten, tempat di mana beliau memutuskan untuk singgah. Syekh Yusuf bertemu, dan berkenalan dengan putra mahkota Kesultanan Banten, yang kemudian hari dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Dari Banten, beliau melanjutkan perjalanan menuju Aceh, terus ke Yaman, hingga sampailah beliau di Mekah. Dari Mekah, beliau lanjut ke Madinah, Syam, dan terakhir di Turki. Banyaknya kota yang beliau tuju dan singgahi, tidak lain dan tidak bukan, dalam rangka memenuhi dahaga beliau akan ilmu dan pengetahuan, serta ziarah bertemu dengan banyak guru yang mencerahkan. Setelah puluhan tahun mengembara mencari ilmu, Syekh Yusuf pulang ke kampung halaman. Saat Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, beliau hijrah ke Banten, dan diangkat jadi mufti di sana. Kala itu, Kesultanan Banten jadi pusat pendidikan Islam. Beliau memiliki banyak murid, termasuk 400 orang asal Makassar, yang dipimpin Ali Karaeng Bisai. Tahun 1682, Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan Belanda. Syekh Yusuf ditangkap, dan diasingkan ke Sri Lanka, pada September 1684. Di Sri Lanka, beliau tetap berdakwah. Lewat jamaah haji yang singgah, beliau berkomunikasi dengan pengikutnya di Nusantara. 22 Desember 1694, Belanda mengasingkan beliau ke lokasi lain, yang lebih jauh dari Ceylon Sri Lanka, yaitu ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah, dan memiliki banyak pengikut. Tahun 1995, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2009, beliau juga dianugerahi Ordo Sahabat Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan kala itu, Thabo Mbeki. Syekh Yusuf wafat 23 Mei 1699. Awalnya, beliau dimakamkan di Afrika Selatan. Tapi kemudian, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, jenazah beliau dipindahkan dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April 1705. Demikian perkenalan singkat kita dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Pohon jati ditebang orang, pergi ke hutan mencari jengkol, bukan Siti dan bukan Bambang, tapi saya yang minta jempol. Boleh ya? Semoga konten barusan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.